Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anakku? Ibu berharap kalian semua dalam keadaan baik-baik saja tanpa kurang suatu apapun. Hari ini Ibu akan membahas materi tentang teks laporan hasil observasi. Pengertian teks laporan hasil observasi merupakan teks yang memberikan informasi-informasi mengenai sesuatu berdasarkan fakta dan data dari hasil pengamatan secara langsung. Informasi itu bisa berupa tentang keadaan alam, keadaan lingkungan, pengamatan tentang hewan, bangunan, tumbuhan, dan sebagainya. Sifat teks laporan hasil observasi. 1. Bersifat informatif. Artinya, memberikan informasi yang berguna mengenai objek yang diamati kepada pembaca. Kedua, bersifat komunikatif. Artinya, teks tersebut menggunakan bahasa yang seolah-olah membuat kita sedang berkomunikasi dengan teks tersebut. Tujuannya adalah agar isi laporan dalam teks lebih mudah dimengerti. Yang ketiga, bersifat objektif, berarti teks laporan tersebut harus faktual dan berpatokan pada informasi-informasi yang sah tentang apa yang benar-benar terjadi. Struktur teks laporan hasil observasi dibagi menjadi 3. Yang pertama, definisi umum, berisi informasi-informasi secara umum atau secara garis besarnya saja. 2. Deskripsi bagian. Deskripsi bagian berisi tentang pembahasan atau rincian tentang objek yang diamati secara lebih rinci. Yang ketiga, deskripsi penutup atau kesimpulan. Pada bagian ini boleh digunakan atau juga tidak digunakan. Bagian ini berisi tentang manfaat, kegunaan dari objek yang diamati. Atau kalian juga bisa menyebut dengan deskripsi manfaat. Ciri-ciri teks laporan hasil observasi. Yang pertama, bersifat objektif, yaitu penulis tidak dibenarkan untuk memihak kepada orang atau pihak tertentu. Kedua, teks berdasarkan fakta, yaitu penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan berdasarkan data yang sebenarnya dalam kehidupan nyata dan bukan hasil karangan, hayalan, imajinasi, atau angan-angan penulis. Yang ketiga, teks bersifat khusus atau spesifik, yakni penulis harus memberikan hasil peninjauan atau pengamatan secara jelas pada suatu hal atau permasalahan dan tidak membahas hal lain di luar hal atau masalah yang dibahas. Keempat, teks disajikan secara lengkap, yakni penulis harus menyajikan atau memberikan semua hasil peninjauan atau pengamatan yang dibutuhkan untuk keperluan pembaca tanpa terkecuali secara terperinci satu persatu. Yang terakhir, teks disajikan secara menarik dan mudah dipahami oleh pembaca, yakni penulis harus menyesuaikan teks laporan observasi yang dibuatnya dengan kebutuhan pembacanya. Tujuan teks laporan hasil observasi. 1. Untuk penelitian. Yang kedua, memberikan informasi terbaru. Dan yang ketiga, mengetahui perkembangan suatu masalah. Kaidah kebahasaan teks laporan observasi. Menggunakan istilah dalam bidang ilmu tertentu. Definisi menggunakan adalah dan merupakan. Menggunakan kata khusus dan kalimat-kalimat yang menjelaskan, memerinci. Pada bagian deskripsi digunakan istilah dalam bidang ilmu, kata baku, dan kalimat efektif. Kata sambung yaitu, dan selain itu, di samping itu, dari segi, dan lain-lain. Rincian jenis kelompok pertama, kedua, dan lain-lain.
Cara menyusun teks laporan hasil observasi. Yang pertama, menentukan topik bahasan teks laporan hasil observasi. Yang kedua, mengumpulkan bahan untuk observasi. Yang ketiga, menyusun kerangka teks laporan observasi. Dan yang terakhir, mengembangkan kerangka teks laporan observasi. Nah, dari sini kalian sudah paham belum? Kalau sudah, kita akan bertemu lagi dalam materi yang berikutnya. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.